Meskipun sudah mulai ada inflow yang masuk, tapi sebetulnya apa sih yang menyebabkan rupiah ini posisinya bisa tergeser dengan terkait dengan pergerakan mata uang dengan negara-negara Asia Tenggara lain? Apakah kebijakan-kebijakan dilakukan belum cukup mampu untuk membuat rupiah ini pelemahannya cukup minim dibandingkan negara lain, Pak? Ya, jadi begini, struktur apa namanya pasar uang kita itu tidak, dan pasar modal sebenarnya tidak terlepas dari apa namanya sejarahnya, yaitu bahwa kita menganut apa yang disebut dengan rezim devisa bebas, ya, sehingga itu adalah keuntungannya untuk menarik capital inflow dari pasar uang maupun pasar modal. Tapi sebaliknya, ketika terjadi goncangan di dunia, sama seperti Amerika, Eropa, dan negara maju lainnya, maka dengan serta-merta pasar uang dan pasar modal kita akan terpengaruh. Dan salah satu konsekuensinya adalah terjadinya capital outflow. Nah, dan itu akan berpengaruh terhadap kurs kita. Nah, jadi masalahnya adalah ada dua, saya kira. Pertama adalah rezim devisa bebas kita ini sejak tahun 98 belum dievaluasi seberapa manfaat bagi kepentingan sektor real terutama. Nah, sehingga yang tujuan pertama untuk menarik capital inflow di kala dunia sedang stabil dan Indonesia menarik bagi investor asing, itu is fine. Tetapi di kala seperti krisis besar 2022, yaitu kombinasi antara penyakit, krisis perang bahkan, dan krisis ekonomi sekarang ini, itu lebih banyak kerugiannya, baik dalam arti makro, moneter, maupun bahkan di sektor real, masyarakat bawah kita. Nah, oleh karena itu saya kira di samping apa namanya kita harus mengevaluasi tentang rezim devisa bebas kita, pada saat yang sama adalah kita harus memperkuat struktur GDP kita yang sekarang ini lebih dari 50%, 55% dari consumption driven. Harusnya yang idealnya kan di atas 60% itu adalah dari investasi. Sekarang baru 35%. Jadi itu upaya pemerintah yang harus dilakukan agar investasi baik itu oleh kalangan asing maupun khususnya dalam negeri harus digenjot, ya. Dan jangan lupa yang disebut dengan investasi tidak hanya skala besar. UMKM yang notabene juga adalah pelaku ekonomi yang masih dominan di dalam struktur dunia usaha kita, itu juga adalah potensi investor yang harus diperhitungkan. Jadi insentif untuk dunia usaha itu kita harus sangat cerdas mengkombinasikan mana yang bisa kita dorong untuk UMKM, pertanian dalam arti luas, dan daerah-daerah. Nah, jangan sampai kita fokus hanya sekedar korporasi besar yang ada di Jakarta pada umumnya. Jadi itu adalah reform yang kedua yang diperlukan agar kita tidak mengalami terus-menerus satu vulnerability, kerentanan di dalam pasar uang dan pasar modal kita yang hanya sekedar lalu lintas bagi portfolio investment yang tidak terlalu real terhadap perekonomian sektor masyarakat banyak, ya. Jadi Indonesia saya kira butuh dua langkah itu, terutama siap-siap kita memasuki 2023 dan pasca pandemi atau memasuki di mana COVID-19 sudah menjadi endemi. Itu harus ada sebuah redefinisi tentang bagaimana memetakan kembali perekonomian nasional kita dengan strukturnya yang terlalu rentan terhadap goncangan eksternal. Kira demikian dari saya untuk yang kedua ini. Mas Putu, selain insentif bagi dunia usaha, sebetulnya dari segi kebijakan moneter dan fiskal ini bauran kebijakan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bisa makin memperkuat begitu kestabilan mata uang rupiah? Ya, saya rasa mungkin karena The Fed kedepannya masih akan menaikkan suku bunga, yang pertama BI tentunya akan harus mengikuti kenaikan suku bunga tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya masalah
kelangkaan dolar itu yang perlu diatasi di dalam negeri. Kita tahu bukan cadangan devisa kita mengalami penurunan ya cukup tajam kayak gitu. Bahkan sudah turun sekitar 16 miliar dolar dari rekor tertingginya di bulan September. Itu sekarang cadangan devisa sekitar 130 miliar US dollar. Tetapi kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplus 30 bulan beruntun. Bahkan sepanjang tahun ini itu surplusnya sekitar 45 miliar US dollar. Tetapi itu masih belum tercermin di cadangan devisa. Nah itu menunjukkan kalau sebenarnya dolar di dalam negeri itu pasokannya tiris kayak gitu. Dan Bank Indonesia juga mengakui hal tersebut. Karena para eksportir kita memang mencatat cadangan devisa, mencatat falasnya di dalam negeri, tapi setelahnya menempatkan di luar negeri kayak gitu. Nah itu menjadi PR bagi BI bagaimana cara menarik falas tersebut kembali ke dalam negeri. Ketika falas tersebut kembali masuk ke dalam negeri, maka pasokan dolar akan bertambah. Saya rasa rupiah akan bisa menguat sih. Oke,